Oke kawan-kawan, pernahkah Anda membayangkan dalam sebuah situasi tengah lautan, katakanlah di dalam badai, di mana ombak sangat tinggi, angin sangat kencang, bagaimana sih situasinya? Kapal katanya hancur, kamar seperti kapal rusak karena memang di kapal. Pokoknya dalam situasi badai itu ngeri banget deh. Bagaimana sih situasinya? Lihat ini. Apakah kalian pengen mengalami situasi badai seperti itu? Atau pengen, wah keren mengalami badai, muntah, lain sebagainya, dan pusing kepala? Saya rasa kalau saya sendiri saya tidak mau. Karena apa? Karena hari ini definisi pelaut tidak lagi petualangan. Bukan lagi mengalami badai yang tinggi, terombang-ambing di dalam ombak, berbulan-bulan tengah lautan di dalam badai. Tidak lagi seperti itu. Hari ini, definisi pelaut adalah bagaimana berlayar dalam situasi yang aman, tenang, sampai pada tujuan tepat pada waktunya, membawa kargo dengan selamat, lalu pulang pada saatnya ke keluarga, membawa uang yang banyak. Itu definisi pelaut hari ini. Tetapi, yang namanya lautan itu tidak bisa kita atur. Setiap saat badai itu bisa datang. Typhoon, hurricane, tropical storm, tropical depression, apapun itu namanya. Yang pasti bisa membahayakan kapal, membahayakan jiwa, kapal bisa patah, tenggelam, dan hilang di dalam lautan. Nah, bagaimana cara ketika kita bertemu dengan suatu pusat badai, katakanlah hurricane atau tropical depression atau tropical storm? Bagaimana cara kita menghindarinya? Bagaimana cara kita bisa selamat darinya? Bertemu pada jarak yang paling jauh sehingga kita terhindar dari cuaca buruk yang diakibatkannya. Itu yang saya akan bahas di sini. Jadi ceritanya kemarin ada soal di dalam tryout sebelum kita ujian profesi pelayaran. Dan di dalam tryout tersebut ada soal bagaimana menghindari tropical storm atau apa sih namanya di sini? Hurricane katanya. Nah, untungnya ketika kita tryout sudah diberikan yang namanya kisi-kisi. Ya, selalu ada kisi-kisi di dunia pelayaran. Itulah fakta pendidikan hari ini. Saya tidak mengerti mengapa demikian. Tetapi ini sangat membantu. Mari kita lihat nomor 11 di sini. Saya bacakan soalnya. You are on the way on course 050 degrees true and your maximum speed is 10 knots. Kita berlayar pada haluan 050 dan dengan kecepatan maksimum 10 knots. The eye of a hurricane bears 100 degrees true. Hurricane atau badai, titik pusat badai itu kita baring ada pada baringan 100 derajat, sebelah kanan tentu. 90 miles from your position, 90 mil dari posisi kita. 90 mil itu sudah sangat dekat. The hurricane is moving towards 285 degrees true. Badai itu pusatnya bergerak dengan haluan 285 derajat at 19 knots dengan kecepatan 19 knots. Pertanyaannya, which course should you steer at 10 knots to have the maximum CPA? Haluan berapa yang harus kita kemudikan dengan kecepatan 10 knots supaya kita
bertemu dengan hurricane tersebut pada jarak yang paling jauh atau CPA-nya paling jauh, closest point of approach-nya paling jauh. Di sini jawabannya 226 derajat dan kebanyakan peserta menjawab dengan benar karena ada kisi-kisi 226 derajat. Haluan yang dikemudikan harus 226 derajat pada kecepatan 10 knots karena itu kemampuan kita. Tetapi pertanyaannya, dari mana 226 derajat ini? Apakah kita mengerti bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana jika kenyataan ini terjadi di atas kapal? Apakah kita sebagai kapten misalnya mampu melakukan itu? Maka kita sebagai ahli nautika, kita harus mengerti urutan pemikiran secara ilmiah. Bagaimana cara menghindari badai. Itu yang saya akan bahas di sini. Saya akan berikan solusi secara ilmiah, terukur, dan teratur. Saya akan terjemahkan soal ini menjadi sebuah gambar, ilustrasi, dan animasi yang mungkin bisa lebih dimengerti. Baiklah, kita masuk ke animasi yang saya buat. Diceritakan, akan saya bawakan video ini menjadi sebuah cerita, nanti di akhir akan menjadi sebuah kesimpulan yang ilmiah. Ceritanya kapal kita berlayar dengan haluan 050 dan kecepatan 10 knots. Tiba-tiba kita dari perkiraan cuaca atau berita cuaca yang kita miliki, katakanlah weather facts, kita melihat ataupun mengetahui ada badai pada baringan 100 derajat dengan jarak 90 nautical mile. Terdapatlah sebuah hurricane. Dalam hal ini hurricane, misalnya typhoon atau apalah. Ternyata typhoon ini bergerak pada arah 285 derajat dengan kecepatan 19 knots. Jadi semacam bersilangan begini. Nah, jika saya geser haluan kita, saya geserkan seperti ini ke titik pusat badai, maka vektor pergerakan relatif dari badai itu seperti ini. Sehingga ketika kita memperhitungkan berdasarkan pergerakan relatif, kita menganggap kapal kita diam, maka arah dari hurricane itu adalah seperti ini. Jika hurricane ini terus bergerak ke depan dengan arah relatif, sehingga kita menghilangkan kecepatan kapal, hurricane ini bergerak terus, maka dia akan lewat di dekat kapal pada jarak atau pada radius seperti ini. Nah, tentu radius atau CPA ini bukanlah CPA yang paling jauh. Mungkin ini CPA-nya katakanlah berapa puluh mil, dan ini sangat berbahaya. Yang kita inginkan adalah kita bertemu dengan badai ini sejauh mungkin. Bagaimana caranya dan berapa jarak CPA yang sejauh mungkin itu? Begini, ini kan badai ini saat ini jaraknya 90 nautical miles. Maka jarak terjauh yang bisa kita alami adalah 90 nautical miles. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus bertemu dengan badai ini pada radius ini. Radius ini sebesar 90 nautical miles. Dengan demikian, maka pergerakan relatif dari badai ini haruslah menyinggung radius 90 nautical miles. Nah, arah pergerakan ini, arah pergerakan relatif, jika saya tarik ke arah pergerakan sejati, maka arahnya seperti ini akan didapatkan garis haluan kapal yang berwarna kuning yang baru. Jika kita ingin CPA-nya 90 nautical miles, maka haluan kapal harus mengikuti garis yang kuning ini. Tetapi garis yang kuning ini berapa knots? Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kemampuan kapal kita hanya 10 knots. 10 knots itu berada pada radius seperti ini. Ini adalah radius kecepatan 10 knots karena kita sudah menarik posisi kapal sama dengan titik pusat di sini. Nah, karena kecepatan kapal hanya 10 knots dan radiusnya seperti ini, maka
arah pergerakan relatif dari hurricane ini, badai ini, haruslah menyinggung lingkaran yang merupakan radius kecepatan kapal. Sehingga arah haluan kapal yang baru akan menuju suatu titik yang disebut dengan titik tangent dari arah pergerakan relatif. Baik, sudah bisa dimengerti. Jadi ini adalah arah haluan yang baru. Berapa arah haluan yang baru ini? Saya akan perbesar skema yang sebelah kanan ini menjadi seperti ini. Di sini kita memiliki arah sejati atau arah pergerakan sejati dari badai ini pada arah 285-19 knots. Dan ini adalah arah atau haluan kapal yang baru, tetapi kita belum tahu arahnya berapa. Yang kita tahu adalah kecepatannya 10 knots, karena itu kemampuan kita. Dan ini adalah garis yang merepresentasikan arah pergerakan relatif dari badai tersebut. Maka saya akan beri nama karena, lihat, karena garis pergerakan relatif ini merupakan tangent terhadap lingkaran ini yang radiusnya adalah pergerakan kapal, maka sudut ini adalah sudut alfa, besarnya pasti 90 derajat. Itu sudah pasti. Ini kita namakan A, alfa, kemudian sudut yang ini, sudut yang tengah kita namakan sudut bravo. Sudut yang lainnya kita namakan sudut theta. Kita sudah mengetahui mendapatkan sebuah segitiga. Kita akan kembali kepada hukum matematika, aksioma matematika, yaitu hukum sinus. Sinus law. Menurut hukum sinus, kita bisa mengatakan seperti ini. 19 knots atau vektor kecepatan sejati dari badai tersebut, 19 knot dibagi sinus sudut alfa, itu pasti sama dengan 10 knots atau kecepatan kapal dibagi sinus theta. Kita tahu sinus alfa 90, sehingga 19 knots dibagi sinus 90 sama dengan 10 dibagi sinus theta. Sehingga sinus theta sama dengan 10 knots kali sinus 90 derajat dibagi 19 knots. Knots-nya saling menghilangkan, sehingga sinus theta sama dengan 10 kali 1, sinus 90 itu 1, dibagi 19, sehingga sinus theta sama dengan 0,5 sekian, sekian, sekian. Inverse sinus, maka theta didapatkan 32 derajat. Ini dibulatkan, pembulatan. Nah, 32 derajat ini merupakan theta, sehingga sudut ini adalah 32 derajat, dan sudut alfa kita sudah mengetahui 90 derajat. Nah, ada aksioma lain ataupun hukum lain di dalam sebuah segitiga, di mana jumlah sudut semua segitiga itu jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Sehingga alfa tambah bravo, sudut alfa tambah sudut bravo, sudut theta itu sama dengan 180 derajat. Sudut alfa 90, sudut theta 32, sehingga bravo sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 32, sehingga sudut bravo kita dapatkan 58 derajat. Nah, tugas kita adalah mengetahui berapa arah haluan yang baru yang harus dikemudikan oleh kapal. Untuk mendapatkan arah haluan ini, maka kita harus mengurangi arah sejati pergerakan badai ini, yaitu 285, dikurangi sudut bravo. Sehingga haluan baru sama dengan 285 derajat, yaitu arah pergerakan sejati dari badai, dikurangi sudut bravo yang sudah kita hitung 58 derajat. Sehingga haluan yang baru adalah 227 derajat. Ketemu nggak? Tadi dari kisi-kisi 226 derajat, dan perhitungan saya secara ilmiah 227 derajat. Ya, beda-beda 1 derajat. Itu mungkin kesalahan pembulatan atau kesalahan apalah. Yang pasti 1 derajat di lautan tidak ada artinya. Oke, itu adalah ceritanya. Sekarang, penjelasan ilmiahnya. Jadi, jika Anda menemukan sebuah badai pada arah tertentu, dan badai tersebut bergerak pada arah tertentu dengan kecepatan tertentu, dan kita memiliki kecepatan tertentu juga, untuk mengetahui berapa haluan yang harus kita kemudikan,
dengan kecepatan tersebut, sehingga kita akan bertemu dengan badai tersebut pada jarak yang paling jauh, sehingga paling aman dengan metode ini. Jadi, jika ada sebuah badai di sini, dan arahnya kita ketahui, maka caranya adalah, buatlah sebuah lingkaran dengan radius kecepatan kapal. Kalau kecepatan kapal 10, maka lingkaran ini radiusnya 10 mil. Kemudian, tariklah garis singgung terhadap lingkaran tersebut. Kemudian, di titik pertemuan antara garis singgung tersebut dengan lingkaran tersebut, tarik garis seperti ini. Ini adalah arah garis haluan kapal yang baru. Lalu kita namai ini sudut alfa, ini sudut theta, dan ini sudut bravo. Dengan rumus sinus tadi, dan dengan hukum segitiga, kita akan menemukan berapa arah haluan yang baru. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita mengambil arah seperti ini, tidak mengambil arah seperti ini? Mengapa? Mengapa begini, tidak begini? Mari kita lihat skema awal tadi. Kita lihat situasi ini. Perhatikan garis ini. Ini adalah garis melintang kapal atau a beam direction. Coba lihat di mana arah badai? Arah badai adalah di arah depan dari arah menyamping kapal. Jika kita mengambil halu ke depan ke sini, berarti kita mendekati ke badai tersebut. Oleh karena itu, ini tidak bisa dipakai, kita mengambil skema yang ini. Dengan skema yang ini dan perhitungan tadi, bisa dipastikan kita bisa menghindari badai pada jarak yang paling jauh, dan dengan demikian pada jarak yang paling aman. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jika Anda menemukan ini bermanfaat bagi pelaut kita atau bagi orang awam yang ingin mengetahui bagaimana cara menghindari badai, silakan like, subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Jika Anda menemukan ini bermanfaat bagi Anda sendiri, jangan lupa dukung selalu channel ini. See you next time and ciao!